Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi di channel Ride One Motor. Pada pagi hari ini saya kedatangan Satria FU Barong. Satria FU Karbu Barong ini punyanya Pak Haji Juragan Beras. Ini motor operasional ya, yang sering dipakai untuk angkut beras dan angkut gabah. Nah, beliau mengeluhkan ini motor ini ada sedikit rembes di area sini, suka netes oli. Terus lampu rem nggak jalan ya, pedal rem belakang, pedal switchnya nggak jalan. Kalau switch depan sih jalan untuk remnya. Terus ini gear set mau diganti ya, karena udah panjang. Itu aja sih, cuman ini yang spesial nih, lihat nih. Karbu PWK guys, edan kan nih motor. Saya nggak tahu ini PWK asli atau KW, kita akan cek ya. Soalnya ini setelannya lumayan enak sih guys. Untuk harian nih pakai angkut gabah nih enak setelannya, pas ya, nggak terlalu barbet, nggak terlalu kering. Kita akan bongkar ini setelannya berapa, oke? Oke, untuk sekarang kita akan fokus di area rembes dulu. Sama mungkin saya mau ngerapihin di perkabelannya ya. Ini kayaknya motor pernah dibongkar ya, pernah dibredel. Sehingga untuk kabel jok ya, maksudnya kabel baja ya, kabel baja buat buka jok itu posisinya salah. Terus kabel bodi juga salah. Kita akan rapikan. Ya, pertama kita akan bongkar body poolnya dulu ya. Bodinya kita akan bongkar full, kita akan rapikan, kemudian kita akan ganti cek yang ini ya, yang rembes. Kemungkinan si seal ya, sealnya yang rembes, seal gear depan, kemungkinan rembes, atau mungkin seal persneling. Kita akan cek ya. Oke teman-teman semuanya, ini udah dibuka dan ternyata yang rusak adalah sensor atau indikator persneling ya. Sensor persnelingnya rusak. Sensor netral sih. Sensor netral dan topnya ini rusak ya. Ini mesti diganti, ini pecah. Ini saya sedikit cerita dulu ya. Ini kata si Pak Hajinya, ini motor sejarahnya ini rantainya pernah putus ya, pernah putus di jalan lagi kencang, sehingga si rantainya menghantam si sensor ini. Alhasil ini sensornya pecah ya, sehingga ini sering rembes oli ya. Ini wajar sih kalau sampai pecah kayak gini. Ini kita mesti ganti. Dan ini barangnya kalau di Tasik ini sulit sekali. Kalau Suzuki kita mesti inden 3 hari atau bisa sampai seminggu. Kita inden dari Jakarta lah. Ini saya punya teman di Jakarta yang jual spare part Suzuki ori. Kalau di Jakarta ya, kalau di Tasik susah, apalagi di Ciawi, di sini Kecamatan Ciawi. Suzuki ori susah. Jangankan Suzuki, Honda sama Yamaha juga lumayan susah ya. Banyak kan di sini CKD, barang CKD. Itu pun cuma Suzuki sama Yamaha sama Honda doang, Suzuki nggak ada. Oke, ini Pak Haji ya, rusaknya ini sensor persnelingnya rusak ya, sehingga ini sering rembes oli. Dan ini lihat guys, ini si keran bensin otomatisnya digantung di atas ya. Ini mungkin karena penggantian karbu, sehingga ini si selang bensinnya pendek ya, sehingga digantung di sini. Kalau ditempatkan di sini mungkin nggak akan nyampe si selang bensinnya. Nah, ini kita nanti tawarin sama Pak Haji ya. Ini selang bensinnya mau diganti apa enggak. Tuh karbonnya sih mantep guys, ini PWK guys. Tuh PWK. Sudco lagi guys. Tapi ini saya nggak tahu nih Sudco ori apa KW, ini saya nggak tahu. Kita akan bongkar ya. Oke teman-teman semua, dan ini untuk roda belakang dan gear setnya udah dicopot ya. Ini
gearnya udah tajam. Dan ini untuk bearing net gearnya ini udah kena ya. Ini wajib ganti sih. Kalau nggak diganti nanti ke gear set yang baru ini bakal gampang sekali. Maksudnya umurnya bakal pendek ya, karena si posisi gear nggak diem gitu guys kalau bearingnya kayak begini. Ini rawan rantai copot ya kalau bearingnya begini. Ditambah lagi ini karetnya, widih, pakai karet ban bekas. Ini kreatif juga nih yang bikin ini ya, yang bikin karet nap gear dari ban bekas. Lumayan lah, tapi ini udah oblak guys. Ini harusnya diganti sih, tapi kita tanya dulu ya yang punyanya, ini mau diganti apa enggak ya. Sekarang kita akan unboxing gear setnya ya. Nah, ini yang baru nih. Ini EPU Barong ya. EPU Barong ini sama persamaan gear setnya dengan Satria EPU lama ya. Satria EPU lama CKD ataupun Satria EPU CBU yang Thailand bersama. Kalau dengan facelift beda ya. Facelift dengan EPU injeksi itu nggak bisa PNP di EPU Barong. Oke. Kita akan unboxing dulu guys. Teman-teman, kita unboxing ya. Ini Satria EPU Barong dan Satria EPU Old. Wih, mantap. Wih. Gear belakangnya ukuran 43. Ini gear depan nama rantainya. 14 ya. Ini ori, wih mantep. Oke teman-teman semua, dan ini untuk gear depannya udah terpasang ya. Ini tinggal masang sensor speed aja. Sama ini gear belakangnya juga udah. Dan ini untuk bearingnya, bearing nap gearnya udah diganti ya. Pakai yang bagus. Pakai Koyo, merek Koyo. Ini untuk ukuran bearingnya ini 6203 ya guys. 6203 tuh. Koyo asli ya. Ini bearingnya mana? Bearing bekasnya. Ini bearing bekasnya pakai yang KW guys. Ini nggak ada mereknya sama sekali. Ini merek KW biasanya. Non ori. Ataupun merek yang murah kan, bearing murah. Ini bearing murah, umurnya nggak akan lama. Ditambah lagi ini bukan bearing luar ya, ini bearing dalam, bearing si alias bearing yang mesti terlalu masih oli ya. Ini bearing dalaman mesin ini. Tapi ini KW, umurnya nggak akan lama. Oke. Sekarang kita akan pasang rantai roda sama rantainya ya, sambil nunggu speed indikator persnelingnya ya. Mesti mesen ini 3 hari, ini lama nih. Oke teman-teman semua, dan ini untuk karbunya guys. Ini Kaihin Subco. Menurut kalian ini Subco asli apa KW guys? Ini enak banget sih. Enak, enggak ya? Kalau enak banget sih enggak, cuman enak lah. Sedang sih. Tarikannya enak. Ya tarikannya sih mirip-mirip karbu P26 Scarlett ya. Cuman gimana ya, untuk sekelas PWK. Ini kan kalau PWK CPO ataupun NK ini pasti ngebandang gitu. Kalau ini enggak, ini enak. Nah, kalau dilihat dari pilot jetnya guys, si pilot jetnya ini dia ukuran 34 ya. Tuh
34. Ini ukuran jarang sekali guys. Yang ada di banyak di pasaran atau di karbu yang lain tuh, karbu PWK yang lain, kalau nggak 32 ya 35. Ini 34 guys. Ini ori apa KW ya? 34. Kemudian main jetnya ini ukuran 115 ya. Mana tadi? Nah ini 115. Dan untuk needle jetnya atau nozzle-nya dia yang 8 hole ya, yang model 8 hole. Rata-rata syukur 8 hole sih. Oke. Dan walaupun head nozzle-nya ini yang model pendek, ya ini yang model pendek ya. Ini yang sama kayak PE, dia pendek, tapi dia enak gitu guys. Bawahnya tuh enak, nggak ngebandeng. Kalau kemarin PWK Ngo yang saya setting ya, itu bawahnya itu nggak dapat ya, terlalu boros. Jadi mesti di bubut lagi di skepnya. Kemudian jarumnya ini, jarum skepnya ini, nah ini nih. Ini ada kodenya guys. Ini kodenya, bentar. Nah ini nih, N89N. Ini memang kode jarum PWK sih, PWK N8N, N89N. Ini saya compare dengan jarum PWK Ngo ya, yang JJH ya, yang model gendut. Nah, kalau dilihat dari profilnya ya, profil jarumnya, si jarumnya ini dia lebih gendut dari JJH. Tapi gendutnya ini dia tidak lebih gendut dari GL Pro Neotech ya, masih kurusan ini. Jadi ini di tengah-tengah ukurannya. Ya. Dia lebih gendut dari JJH, tapi dia lebih kurus dari GL Pro Neotech. Di tengah-tengah ukuran profilnya. Dan untuk klipnya ini disetel di posisi 2 dari atas. Ya, ini bahan contekan buat kalian nih yang punya PWK. Okay. Dan ini untuk skepnya ya, ini skepnya udah pada baret. Ini skepnya bukan kuningan ya, skepnya bukan kuningan, melainkan aluminium babet. Udah baret halus. Oke. Nah, untuk setelan anginnya ini disetel 1,5 lebih sedikit ya, 1,5 lebih sedikit ya. Oke. Nah, menurut kalian ini Surco PWK Surco asli atau KW? Tolong komen di bawah ya. Oke teman-teman semua, ini lanjutan proses ini ya, restorasi ringan Satria View-nya. Dan ini untuk switch ataupun sensor persnelingnya udah ganti ya, udah kita ganti yang baru ya, original Suzuki. Dan bautnya juga udah kita ganti, soalnya baut bawahnya patah ya. Dan jangan lupa kalau masang ini, jangan lupa pasang o-ringnya ya. Kalau nggak dipasang o-ringnya ntar olinya rembes. Oke. Dan kemudian selang bensin udah diganti yang baru. Awalnya sambungannya karena bensin karbunya udah ganti, jadi si selangnya ini nggak nyampe sehingga disambung. Nah ya, daripada sambungan kayak gitu kan, kita ganti pakai yang baru ori Suzuki, murah lah, gak nyampe 20.000. Oke, gear set udah ya, gear set ganti yang baru full ya. Ini udah kita bersihkan, kincong lagi. Oli juga udah kita ganti ya, udah kita ganti, kita pakai sel AX7. Terus untuk starter
juga udah dibenerin ya. Awalnya ini starternya gak mau hidup, dan ternyata itu yang bermasalah itu karena arengnya itu macet ya. Harusnya kan arengnya itu bisa bergerak dinamis ya, tapi karena nggak tahu karatan atau apa gitu kemarin ya serek gitu ya. Ya kalau serek kan otomatis si arengnya nggak bisa neken ke angkernya, alias nantinya nggak akan maju. Kemarin udah dibenerin, udah dikasih pelicin, udah diservis lah, dinamanya udah bagus ya. Kita tes, oke? Kita tes nyala dulu guys. Oke guys, udah dinyalakan tadi pakai kickstarter ya, soalnya akinya udah berumur, mesti diganti. Tapi kalau ini kalau mau starternya jalan, kemarin harus dihidupin dulu beberapa menit gitu, baru akinya mau ngangkat ya. Jadi ini masalahnya di aki. Oke, nanti kita akan tes jalan juga ya. Sekarang kita panasin dulu sebentar. Oke guys, kita tes. Kita tes sambil anterin motornya ke pemiliknya ya. Asli guys, ini karbu enak banget. Untuk harian cocok, setelahnya pas. Setirnya oblak guys, konsernya ini oblak, kurang nyaman kalau lewati ini jalan bergelombang. Konsernya kena. Kemarin udah dicoba dikencengin tapi nggak bisa, tetap oblak. Berarti memang tandanya konsernya sudah rusak. Udah benar-benar enak nih, nggak ada ngempes-ngempesnya karbu, mantap. Enak sih, enak guys, karbunya cuman boros. Sudah keduga. Tapi bagusnya ini nggak ngebandeng guys, karbunya ini nggak apa ya, nggak berebet gitu ya, nggak ngebandeng gitu. Jadi kemudian tuh nggak dung.
Beres Haji. Aduh, atau terus di request mah